Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Masih bersama aku Muhammad Afur Rahman, award beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022 yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk kembali belajar bareng dalam rangka mempersiapkan diri yang lebih baik untuk menghadapi tes bakat skolastik dalam tahapan kedua seleksi beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023 nanti. Namun sebelum kita belajar bareng, alangkah lebih baiknya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan terkait info terbaru seputar beasiswa Indonesia Bangkit, dan tentunya channel ini akan semakin berkembang. Nah, langsung saja di hadapan layar teman-teman ini sudah ada contoh soal yang mana ini bagian dari soal yang akan keluar dalam seleksi bakat skolastik nanti, yakni soal deret angka ya teman-teman. Nah, adapun soal deret angka ini, cara mengerjakannya adalah dengan cara kita mencari pola yang terbaik, yang cocok dalam setiap soalnya. Pola ataupun subpola gitu. Nah, kita nanti mengira-ngira pola seperti apa yang digunakan dalam soal tersebut agar titik-titik itu atau bagian yang kosong itu bisa terisi dengan angka yang tepat gitu. Nah, biasanya polanya menggunakan operasi hitungan ya teman-teman, entah ditambahkan, entah dikurangi, entah dikali, dibagi, atau bisa jadi dengan bilangan berpangkat yang mana antara angka yang satu dengan angka yang kedua, atau angka yang satu terus kemudian loncat ke angka yang ketiga atau keempat, dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin seperti apa cara kerjanya, cara pengerjaannya, mari kita belajar bareng mengerjakan soal yang ada di depan kita ya teman-teman. Langsung saja untuk nomor satu. Nah, di sini nomor satu ada angka nomor 1. Ada angka 4, angka 12, angka 48, angka 144, kemudian titik-titik 1728. Nah, kita cari pola yang tepat ya. 4 ke 12 ini kira-kira selisih berapa teman-teman? Kalau misalkan ditambah, ini kalau misalkan menggunakan operasi bilangan ditambah, 4 ke 12 berarti ditambah 8 ya teman-teman. Terus 12 ke 48 ditambah 36 ya teman-teman. Kemudian 48 ke 144 ditambah 96. Coba kita hitung apakah benar 96. 144 dikurangi 48, 14 kurangi 8, 4, 6, 13 kurangi 4, 9 ya teman-teman. Ya, 96. Nah, kira-kira dari pola ini sudah kelihatan belum polanya? Nggak menjadi pola ya teman-teman. Habis 8 kemudian 36 96, kira-kira di sini berapa? Kan nggak. Coba kalau kita ganti dengan operasi hitungan yang lain. Coba kalau misalkan kita dikali ya. 4 kalau ke 12 dikali berapa? Dikali 3 ya teman-teman. Kemudian kalau 12 ke 48 dikali berapa? Dikali 4. Kalau 48 ke 144 dikali berapa ya? Coba kalau misalkan dikali 3. 48 kali 3. 8 kali 3 4, 2, 4 kali 3 12 tambah 2 144. Pas ya teman-teman, 144. Jadi sudah kelihatan ya teman-teman membentuk pola ya teman-teman. Dikali 3 kali 4 kali 3. Nah, kira-kira di sini kali berapa? Kali 4. Nah, jadi 144 dikali 4 hasilnya titik-titik. Coba kita hitung. 144 dikali 4. 4 kali 4 16, 4 kali 4 16 tambah 1 17, 7 nyimpan 1 kali 4 4 tambah 1 5.
576. Ada nggak jawabannya? Ada ya teman-teman, jawabannya D. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus menemukan pola yang tepat untuk menjawab setiap soal. Nah, semakin kita sering dalam mengerjakan soal, dalam latihan soal, kita akan semakin peka dan bisa menemukan pola yang tepat itu dengan secara cepat. Sehingga kita juga menjawabnya dengan cepat juga. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nanti kita sesampainya aja ya. Sampai nomor berapa. Ya, oke, lanjut nomor 2. Di sini ada angka 1, 5, 11, 19, 29, titik titik, 55, titik titik. Nah, coba 1 ke 5 selisihnya berapa? 4 ya teman-teman. 5 ke 11 selisihnya berapa? 6 ya teman-teman. 11 ke 19 selisihnya berapa? 8 ya teman-teman. Nah, ini dari sini aja udah kelihatan ya polanya ya teman-teman. Jadi ini ditambahkan dengan bilangan genap terus ya, selisih 2 terus. Jadi kemungkinan di sini juga ditambahkan 10 ya teman-teman. Nah, ini ditambahkan 10. Jadi di sini ditambahkan 12. Nah, seperti itu. Nah, kita jawab ini dulu agar bisa tahu yang ini seperti itu. 29 ditambah 12 berapa? 29 tambah 12. 9 tambah 2, 11, 1, 1, 40, 41 ya teman-teman. 41 di sini. Nah, coba kalau kita cek di sini. Kan ini tambah 12, 41 berarti di sini tambah 14 ya. Coba 41 tambah 14, apakah hasilnya 55? 5 bener ya, 55 ya teman-teman. Coba berarti kan udah ditambahkan 14, berarti di sini tambahkan 16. 55 tambah 16 berapa hasilnya? 55 tambah 16. 5 tambah 6 11, nyimpen 1, 6, 7, 71. Jadi jawabannya adalah 41 sama 71. Di pilihan jawaban ada nggak? Ada ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Di sini ada angka 60, 30, 90, kemudian ada 45, kemudian ada 135, kemudian ada titik-titik, kemudian ada 202, kemudian ada 202,5. Nah, jadi hati-hati juga, ini di sini ada angka koma ya teman-teman. Kita bisa jadi itu sebagai jebakan atau memang itu angka yang sebenarnya untuk yang jumlah yang tepat seperti itu. Coba kita cari polanya, yang paling tepat tuh berapa. Nah, di sini 60 ke 30 kurang 30 ya teman-teman. 30 ke 90 habis berkurang kemudian naik. Nah, jadi kemungkinan polanya nggak akan dikurang terus. Jadi di sini plus 60. Apakah ini akan selang-seling seperti ini? Coba kita lihat. 90 habis nambah terus berkurang lagi. 90 ke 45 dikurang 45. Oh, setengahnya ya teman-teman. Setengahnya. Terus 45 ke 135 berapa? Plus 90. Berapa sih? 135 kurangi 45. 0. 90 bener ya teman-teman. Nah, ini kan polanya nggak beraturan ya teman-teman. Coba kita cari operasi hitungan yang lain. Ini kan tadi setengah, kemudian ini 3 kali lipatnya ya teman-teman. Ini juga setengahnya lagi. Terus
apakah ini 3 kali lipatnya? 45 kali 3 coba. 45 kali 3 apakah hasilnya 135? 5 kali 3 15, 1. 4 kali 3 12, 12 tambah 1 13. Oh iya bener ya teman-teman. 135. Jadi bisa kita lihat berarti di sini adalah 60 dibagi 2, kemudian 30 dikali 3. Nah kan? Di sini 90 dibagi 2 lagi ya teman-teman. Bagi 2, kemudian 45 dikali 3 lagi. Ya, polanya sama ya teman-teman kayak nomor 1 tadi. Jadi ini dibagi 2 dikali 3 dibagi 2 dikali 3 gitu. Jadi kira-kira setelahnya adalah diapain? Berarti dibagi 2. 135 dibagi 2 berapa? Kan? Coba kita hitung. 135 dibagi 2 berapa? 13 bagi 2 6. 6 kali 2 12. 13 kurangi 12 15. 15 bagi 2 2 kali 2 15 bagi 2 7. 7 kali 2 14 dikurang 10 tambahin 0 berarti di sini koma. 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. Jadi hasilnya 67,5 ya teman-teman. Ada nggak di pilihan jawaban 67,5? Ada ya teman-teman, D ya teman-teman. Jadi di sini adalah hasilnya 67,5. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Cara mengerjakannya adalah kita mencari pola yang paling tepat seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Di sini ada angka 6, angka 8, angka 11, angka 15, angka 20, titik-titik, terus kemudian angka 33. Nah, dari sini kita bisa melihat angka-angka ini untuk dicari pola yang paling tepat seperti itu. Nah, pilihannya ada 25, 27, 28, 26, 32. Oke, kita lihat. 6 ke 8 selisih berapa? Berarti ditambah 2. 8 ke 11 tambah 3. 11 ke 15 ditambah 4. 15 ke 20 ditambah 5. Nah, dari sini polanya udah kelihatan ya teman-teman. Jadi ditambahkan jumlah yang selanjutnya gitu. Habis ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Jadi kira-kira di sini berapa? Tambah 6. Seperti itu. Jadi 20 tambah 6 berapa? 26. Coba kalau misalkan kita cek dengan ditambahkan angka yang setelahnya 26 tambah 7 tambah 7. Apakah hasilnya 33? Coba kita. 26 tambah 7. 6 tambah 7 13 1. 33 ya teman-teman. Jadi benar ya teman-teman, jawabannya adalah 26. Nah, di sini ada nggak? Oh, ada. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 5. Mungkin bisa juga yang terakhir ini. Nomor 5. Nih, di sini ada angka 52. Aduh, nggak kelihatan ya teman-teman. 52. Kemudian ada 53. Aduh, di pinggir. 52, kemudian ada 53. Kemudian ada 56. Kemudian ada 61. Kemudian ada 60. Kemudian ada 77. Nah, karena ini angkanya tidak berurutan ya teman-teman, bisa dicurigai polanya juga seperti yang nomor 3 dan 1 ya teman-teman. Nomor 3 nih polanya hampir mirip dengan nomor 3 karena tidak bertambah terus angkanya. Coba kita cek pola yang tepat. Pola yang mana? Nah, 52 ke 53 selisihnya berapa? Ditambah 1 ya teman-teman. Kemudian 53 ke 56 ditambah 3. 56 ke 61 ditambah berapa? 5. 61 ke 60 ditambah dikurangi 1. 60 ke 77
nambah 17. Nah ini kan polanya nggak jelas ya teman-teman. Habis tambah 1, tambah 3, tambah 5, kurangi 1, kemudian tambah 17. Itu kan nggak jelas. Di sini titik-titik lupa. Oke, jadi kita coba pakai operasi yang lain. Pakai pola yang lain, operasi hitung. Coba kalau kita lompati ya teman-teman. Bisa juga polanya tidak harus angka yang satu ke angka yang dua, bisa aja seperti yang aku bilang tadi di awal. Angka yang satu ke angka yang kedua, atau angka yang satu ke angka yang ketiga, atau angka yang satu ke empat. Coba kita ke angka yang kedua dulu. 52 kalau ke 56 selisih berapa? 52 ke 56 selisih 4 ya teman-teman. Ini sini berarti ditambah 4. 56 ke 60 berapa? Ditambah 4 ya teman-teman. Nah, ini kan karena dilompati satu angka, ini juga lompati satu angka, ini juga lompati satu angka. Jadi kira-kira ini ke sini ya teman-teman. Karena ini ditambah 4, jadi kemungkinan di sini ditambah 4 juga. Nah, jadi 77 tambah 4 hasilnya berapa? 81 ya teman-teman. Coba di pilihan ada jawabannya nggak? 81. 77 tambah 4 81. Oh salah, sorry. Harusnya 60 tambah 4 ya teman-teman. Nggak teliti. 60 tambah 4 jadi hasilnya 64 ya teman-teman. Ada nggak jawabannya? Ada ya teman-teman. B ya, nomor 5 B. Seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih dalam pengerjaan soal deret angka ini, itu kita mencari pola yang paling tepat untuk menemukan atau menghasilkan angka di bagian yang kosong atau titik-titik yang ditanyakan seperti itu. Entah, pokoknya operasi bilangan, operasi hitungan kita coba semua. Entah itu ditambah, dikurangi, atau dibagi, dikali, apakah dipangkatkan, terus kemudian apakah lompat-lompat seperti ini dari angka yang ke satu kemudian angka yang kedua, atau dari angka yang ke satu lompat ke angka yang ketiga, atau keempat dan seterusnya. Apakah nanti dari ini juga perlu dibikin subpola lagi seperti ini? Nah itu tadi kita nggak menemukan itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti sering berlatih soal deret angka ini, teman-teman akan terlatih dalam mengerjakan soal deret angka, akan lebih peka pola seperti apa yang akan digunakan, operasi hitungan yang seperti apa akan digunakan, sehingga teman-teman akan cepat dalam mengerjakan soal seperti itu. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman, karena ini durasinya udah cukup lumayan lama. Pesan aku, jangan pantang menyerah, tetap semangat, karena cita-cita harus diperjuangkan seperti itu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang, bertepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian seperti itu. Jadi itu aja dari aku. Aku mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar Beasiswa Indonesia Bangkit dari channel ini, dan juga channel ini akan semakin berkembang seperti itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.